Hai guys, kebetulan di rumah aku lagi ada ubi ungu. Jadi kepikiran pengen bikin cake yang fluffy kayak gini nih. Nah, langsung saja kita bikin ya. Let's get started. Bahannya ada 65 gram tepung terigu, 4 butir putih telur size besar, 4 butir kuning telur, 1 butir telur utuh, 100 gram atau 6 sendok makan gula pasir, 65 ml minyak goreng, ada 65 ml santan kental, terus ada 56 gram ubi ungu yang sudah saya rebus atau bisa juga dikukus. Kalau kalian nggak punya timbangan, besarnya sebesar ini nih guys. Terus ada sedikit garam, setengah sendok teh lemon atau bisa juga pakai jeruk nipis. Nah, pertama ubi ungunya mau saya haluskan dulu. Saya campurkan ubi ungunya sama santan kental tadi. Lalu dihaluskan sampai teksturnya benar-benar halus. Kira-kira teksturnya seperti ini nih guys. Lalu saya hangatkan minyak gorengnya dengan menggunakan api kecil. Cukup sampai suhunya jadi hangat aja ya guys. Gak perlu terlalu panas. Ini fungsinya untuk melarutkan terigunya nanti. Lalu pada saat suhu minyak gorengnya masih hangat, campurkan tepung terigunya. Lalu sambil diaduk perlahan sampai tepung terigunya larut dan tercampur merata. Kemudian setelah tepung terigunya tercampur merata, baru tambahkan 1 butir telur utuhnya. Terus kuning telur, kemudian aduk perlahan sampai semua bahan tercampur merata. Setelah semua bahan tercampur merata dengan sempurna, baru tambahkan ubi ungu dan santan yang sudah dihaluskan tadi. Lalu aduk perlahan sampai semua bahan tercampur merata dengan sempurna. Kemudian baru tambahkan garamnya. Aduk kembali perlahan sampai garamnya tercampur merata dengan adonan. Setelah semua bahan tercampur merata dengan sempurna, sisihkan dulu. Kemudian saya mau mixer putih telurnya. Mixer putih telurnya dengan kecepatan rendah dulu. Mixer sampai putih telurnya berbusa. Setelah putih telurnya berbusa dan sedikit mengembang, baru tambahkan gula pasirnya secara bertahap. Lalu naikkan kecepatan jadi kecepatan sedang. Kemudian baru tambahkan lagi gula pasirnya. Mixer sampai putih telurnya berwarna putih. Kemudian baru tambahkan lagi gula pasir untuk tahap terakhir. Baru setelah itu naikkan kecepatan jadi kecepatan tinggi. Mixer sampai putih telurnya mengembang dan warnanya agak glossy gitu. Setelah putih telurnya mengembang, baru tambahkan lemon atau jeruk nipisnya. Mixer sampai putih telurnya soft peak dan berjejak seperti ini nih guys. Dan cirinya tidak tumpah saat dibalik seperti ini.
Kemudian baru campurkan putih telur dan adonannya, sedikit demi sedikit. Cara ngaduk adonannya perlahan aja ya guys, dibolak-balik seperti ini. Aduk perlahan sampai semua bahan tercampur merata. Lalu baru tuangkan adonannya ke dalam putih telur. Aduk kembali secara perlahan sampai semua bahan tercampur merata dengan sempurna. Biar warna ungunya kelihatan banget, saya mau tambahkan pewarna warna ungu. Kira-kira 5-6 tetes. Kemudian aduk perlahan sampai warnanya menyatu dengan adonan. Setelah itu, saya siapkan loyang yang sudah dialasi dengan menggunakan baking paper seperti ini. Kemudian baru tuang adonannya ke dalam loyang. Saya ratakan adonannya dengan menggunakan spatula. Kemudian sambil saya hentakkan seperti ini, agar tampilan bagian atasnya jadi mulus. Lalu siapkan nampan yang diisi dengan air. Isi airnya jangan terlalu penuh ya, biar airnya nggak tumpah-tumpah saat diletakkan loyang di atasnya nanti. Kemudian masukkan ke dalam oven, panaskan di suhu 150 derajat dengan menggunakan api atas bawah, kira-kira 7-10 menit. Setelah oven dan airnya panas, baru masukkan cake-nya. Panggang di suhu 150 derajat dengan menggunakan api atas bawah, dengan durasi waktu kira-kira 40-50 menit. Nah, ini udah matang nih guys. Tinggal cake-nya mau saya keluarkan dari loyangnya. Baking paper yang bagian sampingnya tadi saya udah lepas duluan. Kemudian tinggal balik di rak seperti ini biar ada bentuknya. Dan ternyata ini masih panas loh. Nah, ini tinggal lepas baking paper yang bagian bawahnya. Tekstur yang bagian bawahnya udah kelihatan cantik sekali. Dan pori-porinya kecil sekali. Nah, tinggal kita balik, coba lihat bagian atasnya. Nah, coba kita potong di bagian dalamnya. Untuk tekstur seperti yang sudah saya tunjukkan di awal videonya tadi ya guys. Ini teksturnya lembut banget. Dan untuk rasa, selain lembut, juga enak sekali. Dan rasa ubi ungunya sangat terasa sekali. Jadi nggak mau berhenti untuk nyobain nih. Mudah-mudahan nggak bikin badan saya jadi lebar ya, karena sering nyobain resep masakan sendiri. Nah, gimana guys? Mudah banget kan cara bikinnya? Selamat mencoba dan semoga berhasil ya. Nah, sekian aja tutorial hari ini dari saya. Semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya. Dan yang sudah support saya selama ini. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan komennya di bawah. Klik juga tombol lonceng yang ada di bawahnya, jadi setiap kali saya update video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Thanks for watching, sampai jumpa di resep selanjutnya.
Bye, assalamualaikum.